Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi untuk kuliah hari ini kita akan masuk ke dalam namanya analisa cacat struktur pada material ya. Analisa cacat struktur pada material. Terus isi kuliah ini, jadi pengertiannya pertama kita akan melihat susunan-susunan atom ya, yang biasanya teratur di dalam kristal dalam 3 dimensi. Terus atom-atom ini ya biasanya dia terjadi karena kondisi geometris yang harus memenuhi ikatan atom yang berarah dan susunannya yang rapat ya. Jadi secara otomatis ya, secara natural dia akan teratur susun. Oke. Karena memang hukum alam mengakibatkan atom-atom itu tersusun. Jadi, walaupun tidak mudah untuk menyatakan bagaimana atom tersusun dalam padatan, tapi ada beberapa faktor ya yang penting yang menentukan terbentuknya polyhedra koordinasi susunan atom. Jadi, polyhedra ini di sini dimaksudkan adalah semacam posisi-posisi dia ya, posisi-posisi membentuk suatu polyhedra. Polyhedra ini semacam poli sisi ya, sisi yang beberapa sisi di antaranya tergabung satu sama lain ya, atau multisisi gitu ya, polyhedra multisisi. Berikutnya, jadi untuk pengertian kristal, kristal ini terbentuk karena proses kristalisasi ya. Jadi karena mereka mengalami pendinginan, terutama di logam ya. Kita mencontohkan aja ini terutama di logam. Di saat dia dari panas menjadi dingin, ada tahapan-tahapan tertentu ya. Ini ada 2 tahap. Yang pertama tahap nucleation. Jadi nukleus-nukleus yang kecil-kecil ini terbentuk, atau dalam istilah lain pembentukan inti ya. Jadi inti-inti yang kecil ini terbentuk, dan dari inti inilah akan terjadinya suatu tahapan yang namanya crystal growth atau pertumbuhan kristal ya. Nah, ini dia pertemuan kristalnya mulai terjadi, dan seterusnya dia akan bertumbuh, akhirnya selesai pertumbuhannya dan membentuk suatu yang namanya grain structure atau butir-butiran yang mempunyai batasan-batasan ya. Jadi grain structure ini butirannya dinamakan grain, batasan-batasan ini namanya grain boundaries ya, atau batasan butiran ya, ini namanya. Jadi crystal grow until they meet each other, maksudnya grainnya ini akan bertembung antara satu sama lain ya, bertemu antara satu sama lain. Berikutnya adalah pengertian cacat kristal ya. Jadi saat pembentukan kristal dari grain tadi, butir-butir tadi, karena dia, kalau kalian lihat bentukan grainnya tadi ya, dia agak tidak teratur ya, pembentukannya tidak teratur. Jadi atom-atom di antaranya pun juga tidak beratur ya, meskipun kristal itu istilahnya bisa membentuk suatu susunan yang sempurna, tapi di dalamnya atom terbentuk mengikuti pola tertentu atau dia tidak teratur. Jadi contohnya ini ya, di posisi 1 ini ada suatu daerah di mana tidak ada atom di posisi 1 ini ya. Nah, jadi ini mengakibatkan kecacatan. Yang kedua, yang posisi 2 ini, nah ini ya, ada atom yang terbentuk di antara beberapa atom yang nomor 2 ini ya. Jadi dia seakan-akan mengakibatkan kecacatan karena terbentuk tidak pada posisi yang tepat ya. Jadi ini dia mengakibatkan kristal-kristal di daerah tetangga dia akan terdesak ini ya. Nah, ini yang mengakibatkan kecacatan.
Terus yang ketiga ini dia tumbuh tapi dia tidak sebesar tetangganya ya. Jadi ini juga lebih kecil, dia akan menghambat pergerakan atom yang di tetangga dia ya, meskipun dia kecil. Tapi untuk atom itu untuk bergeser nantinya, misalnya dalam suatu pengujian tarian akan menghambat ini ya, yang nomor 3. Terus yang nomor 4 ini hampir sama dengan yang nomor 3 ya, cuman dia tetangga-tetangganya ini istilahnya lebih besar ya, akan masuk, maksudnya dia akan istilahnya terikat ke posisi nomor 4 ini ya, meskipun dia ada jarak ya, akan cenderung membentuk ke dalam ini ya, dalam posisi nomor 4 ini. Terus nomor 5 ini dia membentuk atom yang lebih besar ya, lebih besar ini ya, posisi nomor 5 ini. Jadi dia juga akan mengakibatkan kecacatan. Akan mengakibatkan tetangga-tetangga atom ini di sebelah-sebelahnya akan terdesak ini ya. Nah, oke. Terus berikutnya, nah ini karena kristal-kristal, kisi-kisi kristal ya, merupakan suatu konsep geometris, maka ketidaksempurnaan kristal juga diklasifikasikan secara geometris. Jadi, maksudnya kita bisa melihat ketidaksempurnaan kristal atau cacat-cacat itu dari cara dia mengubah geometrinya ya, cara mengubah geometri susunannya atau mengubah bentuk susunannya ya. Nah, ini contohnya kita mengenal ketidaksempurnaan berdimensi 0, ketidaksempurnaan titik. Jadi kalau misalnya contohnya yang ini ya, contohnya yang tadi ketidaksempurnaan titik ini yang ada suatu space atau suatu daerah yang kosong. Nah, ini namanya ketidaksempurnaan titik ya, di situ karena ada suatu daerah yang bisa dilambangkan dengan satu titik, dia tidak terdapat kristal yang tumbuh di situ, tidak terdapat atom yang tumbuh di situ, jadi dia ini contoh dari yang berdimensi 0. Terus ketidaksempurnaan berdimensi 1, ketidaksempurnaan garis. Nah, ini kita bisa tarik garis ya. Jadi kalau ada beberapa kecacatan yang terjadi di antara atom ini, kita bisa menarik satu garis atau melukis suatu garis ya. Nah, misalnya contohnya ini kita bisa menarik suatu garis ke sini gitu ya. Nah, nanti kalau ada atom yang cacat lagi, misalnya di sini, misalnya ada atom cacat di sini, terus di sini kita bisa menarik suatu garis gini ya, maksudnya ini ketidaksempurnaan garis. Terus ketidaksempurnaan bidang ini adalah apabila ada ketidaksempurnaan garis yang berhubung antara satu sama lain ya. Jadi misalnya, nah contohnya ketidaksempurnaan bidang ini misalnya di sini ada ketidaksempurnaan, ada atom-atom yang tumbuh di sini, kita bisa tarik garis sini. Nah ini juga ada di sini ada lagi. Kita misalnya ini ada ketidaksempurnaan ya, ada bisa menarik gini ya. Jadi dia membentuk suatu bidang ya. Nah, kita bisa menghubungkan antara ketidaksempurnaan garis yang satu sama yang lain menjadikan ketidaksempurnaan bidang gitu ya. Terus ketidaksempurnaan bidang apabila terhubung lagi, dia juga akan mengakibatkan ketidaksempurnaan volume. Jadi kalau misalnya ini jadi atom ini kan sebenarnya 3 dimensi ya, ini bukan 2 dimensi ya. Nah, nanti ada lukisan yang 3 dimensi. Jadi kalau misalnya bidang-bidang itu terhubung, nanti akan membentuk suatu ketidaksempurnaan volume. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tadi ya. Yang pertama kita akan melihat cacat titik dulu atau vakasi atau intersisi. Ya, namanya ini cacat titik seperti yang tadi ya. Pertama ada vacancy, maksudnya dia ada space atau ruang yang kosong ya. Ini dia makanya tadi diakibatkan oleh
pendinginan tadi ya. Jadi karena pendinginan tuh sifatnya dia kadang-kadang tidak merata gitu di semua tempat, ada mengakibatkan ini ya, vacancy ya. Ini adalah termasuk dalam cacat titik. Juga kalau ada atom yang tumbuh lebih di daerah sini ya. Ya, ini mengakibatkan terdesaknya atom-atom yang lain di area dia. Ini namanya self interstitial ini ya. Oke. Nah, ini terus kita bisa membuat satu kalkulasi ya untuk kita setelah adanya vacancy ini contoh kalkulasi untuk mengetahui angka keseimbangan vacancy ya. Jadi kalau contohnya case-nya ini vacancy. Jadi angka keseimbangan vacancy atau NV ini untuk material tertentu tergantung atas kenaikan temperature sesuai persamaan ya. Jadi untuk kristal ini untuk terbentuk memang pertama kita harus panaskan dia dulu ya untuk kita panaskan sampai dia meleleh terus kita dinginkan gitu ya. Jadi ini biasanya yang vacancy ini juga dipengaruhi apabila dia dipanaskan gitu ya. Nah, jadi dia dipanaskan terus didinginkan. Nah, kita cuma melihat temperatur kenaikan temperatur waktu dia terjadinya pemanasan itu. Terus rumusnya adalah NV sama dengan N eksponen. Eksponen ini maksudnya kalau di dalam kalkulator itu ada tulisan EXP itu ya nanti kalau menggunakan calculator. Nah, ini eksponen minus QV dibagi K kali T. Nah, ini jadi ini yang untuk T ini 127. Jadi untuk contoh soalnya kita lihat satu contoh soal ini, hitunglah angka keseimbangan vacancy per meter kubik untuk tembaga pada 1000 derajat Celcius, energi pembentukan vakansi 0,9, EV atom ya, elektron valence atom, per berat atom, dan berat atom keterapatannya 1000 Celcius, masing-masing adalah berat atomnya ini ya, 363,5 gram mol dan 8,4 gram per cm kubik ya. Ini adalah berat dan kerapatannya. Terus bagaimana cara menjawabnya? Pertama kita harus menghitung nilai N dulu ya. Jadi N ini adalah harga N ini jumlah sisi atom per meter kubik untuk tembaga dari beratnya. A, Cu ini tembaga, kerapatannya R, dan bilangan Avogadro Na sesuai dengan ini ya. Jadi N sama dengan Na dikalikan density-nya yang berat atom tadi, berat atom. Kerapatannya ya, kerapatannya dibagi dengan berat atomnya. Ya. Jadi pertama N-nya ini sudah konstan ya. N ini bilangan Avogadro ini adalah ini 6,023 kali 10 to the power atau pangkat 23 atom per mol. Nah, ini adalah sudah konstan ini ya. Oke, nanti kalau dalam soalan pun ini sudah diketahui konstan. Terus ini adalah kerapatannya 8,4 gram. Ya. Nah, ini dijadikan meter. Jadi kalikan 10 pangkat 6 ya, karena ini mau dijadikan meter kubik. Terus dibagi oleh beratnya 63,5 gram per mol ya. Jadi totalnya nih ya, N ini adalah 10 pangkat 28 atom per meter kubik. Nah, jangan lupa di sini nanti dikonversikan ke meter ya, sentimeternya. Nah, ini soalnya semuanya dalam meter ya. Terus untuk vakansi 1000 derajat Celcius tadi, ya, equivalentnya atau sama dengan, kita harus jadikan ke Kelvin ya. 1273 Kelvin ini ya. Jadi dimasukkan sini semua. N-nya sudah kita ketahui tadi dari hasil hitungan ini. 8,10 pangkat 28 ini atom per meter kubik. Eksponen. Nah, nanti di kalkulator itu ada
tombol eksponen tuh ya, jangan lupa ditekan, atau kalian boleh kalkulasi ini dulu ya. Terus baru ditekan ini aja. Jadi ini 0,9 dibagi 8,6210 pangkat minus min 5 ini ya, ini dari juga ini ya, dari konstantanya ini ya, konstanta K ini ya, konstanta Boltzmann ya. Terus yang T-nya ini adalah 1000 ya. 1000 QV ini juga di sini sudah ada di pembentukannya ya, maksudnya QV 0,9, ini konstanta Boltzmann, ini adalah T, temperatur dalam Kelvin ya. Jadi setelah dikalkulasi semua, frekuensinya 2,2.1025 ya, jadi agak banyak ya. Pangkat 25 frekuensi per meter kubik ya. Jadi dalam suatu meter kubik ada kekosongan-kekosongan ya. Banyak ini, banyak juga ya kosongnya ya. Karena ini sudah masuk dalam ukuran atom ya. 2,210 pangkat 25 frekuensinya ya. Jadi ini nanti jangan lupa untuk dipelajari ya. Nah, ini untuk masuk dalam kuis minggu depan ya, yang hitungan ini. Oke, jadi jangan lupa tadi yang ini contohnya, terus nanti biasanya Na ini akan dikasih ya, ini adalah suatu konstanta. Nah, konstanta-konstanta ini akan dikasih semua, contohnya Na ini, terus ada konstanta yang temperatur mutlak ini, dan K ini ya, konstanta Boltzmann ya. Jadi ini hasilnya dari kalkulasi vacancy per meter kubik ya. Oke. 127 ya. 1273 ya. Ya. Nanti ada suatu contoh kalkulasinya ya. Nanti akan kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi ini ya. Dislokasi sisi ya. Nanti akan saya ulang lagi contoh kalkulasi tadi di video berikutnya. Ini kita akan lihat apabila dislokasi sisi ini adalah kita catat juga ya. Jadi dislokasi sisi ini apabila terdapat bidang atom yang ekstra atau setengah bidang di mana sisinya terputus di dalam kristal ya. 43 skematik dari dislokasi sisi ini ya. Jadi ini istilahnya dia karena tadi ya ada frekuensi, ini bisa mengakibatkan sisinya itu terjadi dislokasi ya. Jadi meski ada suatu frekuensi di sini ya, daerah sini. Sebenarnya ini yang cacatnya ada beberapa ini ya. Frekuensinya ini harusnya begini ya. Di sini ada cacat. Ini ada cacat juga karena tidak ada atom. Nah, ini bisa terjadi dislokasi sisi di sini ya. Nah, ini dia bidangnya. Oke. Nah, ini sebenarnya disimbolkan dengan ini tadi ya. Oke. Ini adalah dislokasi sisi. Nah, ini simbolnya. Ini adalah bentuknya di sini ya, karena dia ada ini sisi-sisi yang lain akan karena dia ada vacancy atau kekosongan akan merapatkan diri ini ya, sisi yang lain. Terus berikutnya dislokasi ulir. Nah, dislokasi ulir ini di sini sudah 3 dimensi ini ya. Terjadi apabila ada gaya geser yang diberikan menghasilkan distorsi seperti yang ditunjukkan pada gambar 4A ini. Oke. Jadi ini daerah depan atas kristal geser satu atom dan relatif terhadap bagian bawah disimbolkan dengan ini tadi ya. Kalau ini dengan jadi ini ada gaya geser ya. Terus dislokasi campuran. Jika pada material dijumpai jenis dislokasi ini ya, maka disebut material mempunyai dislokasi campuran. Contohnya ini. Jadi misalnya ada 2 jenis dislokasi yang terjadi ya.
kombinasi atas dislokasi sisi sama dislokasi ulir tadi bisa mengakibatkan dislokasi campuran. Ya. Ini berarti ada dua dislokasi terjadi, ya, dan ada bisa berbeda, bisa sama. Tapi kalau sudah terjadi duanya dan saling bersinggungan, akan mengakibatkan dislokasi campuran. Terus cacat antarmuka ini karena batas yang punya dua dimensi biasanya misalkan daerah tadi, masih daerah pada material punya struktur kristal dan orientasi kristalografi yang berbeda, maka cacat jenis ini antara lain permukaan luar, batas butir, batas kembar, kesalahan permukaan, dan batas fasa. Jadi biasanya yang tadi saya sebut juga ada beberapa cacat-cacat yang intersisi atau secara individual, tapi kita bisa menghubungkan dengan garis gitu ya. Nah, ini dia karena dia cacatnya berdekatan, kita menghubungkan dengan garis. Nah, ini namanya cacat batas butir atau cacat antarmuka ya. Nah, ini. Oke. Ini karena beberapa cacat kita hubungkan. Ini ya, yang di sini nih. Ini juga. Oke. Agak ke atas. Nah, ini agak ke atas sedikit ya. Ada sini nih cacatnya. Oke, ini adalah area batas butir ya, catat permuka, tapi diklasifikasikan sebagai batas butir. Oke, jadi batas kembar ini ya, batas kembar ini adalah di mana ada batas butir tipe khusus yang di mana terdapat simetri kisi cermin ya, jadi semacam dia cermin ya, nah, semacam ada butir itu dia ada semacam dua kali ini ya, contohnya ada dua sisi ya, dua sisi yang terjadi di antaranya gitu ya. Jadi terdapat sisi kisi cermin yaitu atom-atom pada sisi batas berada pada posisi cermin dari atom-atom pada sisi lain. Jadi istilahnya dia bertindih gitu ya, bertindih. Ini satu posisi atom yang pertama, terus posisi atom yang kedua di sini ya, dia bertindih gitu ya. Terus dia terjadi suatu pergerakan gitu ya, pergerakan. Nah, ini namanya dia akan terjadi suatu cacat batas kembar. Ya, jadi kembaran gini dia bergerak gini ya. Jadi daerah antara batas butir ini disebut kembar atau twin. Jadi yang cacatnya ini yang kalian bisa lihat di sini nih, karena batas butir yang kembar tadi yang saling bertumpuk tadi bergerak ya. Jadi ini yang namanya cacat karena batas kembar. Ya. Nah ini gambarnya juga ada di sini. Ini adalah ya ini gambar ini ya sebenarnya ya, yang untuk menjelaskan batas kembar ya, yang gambar ini. Oke. Cacat bulk ini, nah maaf tadi agak ngantuk dikit ya. Cacat bulk ini adalah suatu cacat karena produksi atau fabrikasi ya. Jadi ini sebenarnya karena proses produksi atau fabrikasi ya. Ini misalnya contohnya pada suatu proses namanya forging. Forging itu atau pembentukan dengan tekanan gitu ya, forging. Nah ini bisa kalau tekanannya terlalu tinggi dia akan mengakibatkan retak ini ya. Nah ini biasanya pada saat produksi atau fabrikasi. Nah, tapi terus kemudian cacat kristal itu ada manfaatnya ya, manfaat cacat kristal ya. Yang pertama, cacat kristal dapat mengubah sifat listrik dan bahan mekanik ya. Jadi apa-apa sifat sebenarnya yang kita bisa munculkan pada setiap bahan itu
itu adalah diakibatkan oleh kondisi-kondisi atom di dalam bahan itu ya. Jadi kalau kondisi atomnya sudah berubah, akan mengakibatkan perubahan juga di sifat bahan itu, termasuk sifat listrik dan mekanik bahan ya. Terus sebagai contoh ini, memang kita mau kekosongan kristal pada silikon untuk pendopingan oleh fosfor sehingga terbentuk semikonduktor tipe N. Jadi contohnya ini di suatu kristal silikon ya, biasanya ini akan dipakai untuk silikon ini adalah material untuk internet komputer prosesor ya, untuk yang misalnya Intel ya, AMD semuanya itu menggunakan silikon. Nah, untuk mendapatkan Intel prosesor itu kita harus menambahkannya dia dengan yang namanya fosfor ini ya, supaya sifatnya akan jadi semikonduktor. Nah, semikonduktor ini adalah sifat prosesor ya, di mana dia bisa tergantung yang ditambahkan. Nah, contohnya yang ini dia ditambahkan oleh fosfor ini, jadi dia akan semikonduktor tipe N. Juga bisa ini tipe N itu tipe negatif ya. Bisa misalnya kita tambahkan jadi tipe positif dengan penambahan misalnya material lain ya. Misalnya material yang mengandungi sifat positif. Jadi dia akan terbentuk sifat N. Sifat P ya, kalau positif sifat P, kalau ini N negatif. Selain itu, kristal seperti kekosongan, dislokasi, dan boundaries dapat mengubah sifat mekanik bahan atau grain boundaries, mengawal difusi atom, tidak dislokasi sehingga deformasi bahan sulit terjadi. Jadi maksudnya gini ya, karena ada deformasi boundary itu cacat pada batas-batas butir, dia akan semacam terjadi interlocking gitu ya, saling mengunci dan akan mengakibatkan karena dia saling mengunci, akhirnya kita untuk menggesernya kalau dia sudah mengunci ya, akan jadi sulit. Jadi ya, jadi dia akan semacam terjadi kunci gitu ya. Tapi dengan syarat sifat grain boundaries ini harus bersinggungan antara satu sama lain ya. Jadi dia saling mengunci gitu ya. Nah, jadi dia akan susah digeser. Atau kalau dalam makronya, secara makro, dia akan sulit dipatahkan gitu ya, dipatahkan secara geser gitu ya. Terus semakin kecil grain, semakin kuat bahan tersebut. Ukuran grain dapat diatur dengan laju pendinginan. Jadi untuk laju pendinginan yang lebih kuat atau lebih kencang gitu ya, dia akan mengakibatkan grain itu jadi semakin kecil. Dan kalau semakin kecil, bahan itu semakin kuat atau semakin keras ya. Jadi maksudnya kalau kita ini aja ya, dengan contoh, misalnya kita membuat satu kertas ini ya, kertas kan ini, misalnya ini besar ini ya, terus kita jadikan kecil, nah, biasanya dia jadi keras ya, kita lipat-lipat gitu, jadikan kecil, biasanya dia akan jadi keras. Itu juga sama juga dengan yang grain tadi ya, kalau dia besar gini, dia terus kita tekan, dia biasanya agak lunak kan, ini juga sama dengan kertas ini ya, tapi kalau kita lipat-lipat, terus yang terus kecil, biasanya dia akan jadi kuat gitu ya, jadi prosesnya hampir sama ya, dengan proses ini tadi, pendinginan secara lebih laju akan mengakibatkan grain atau butiran yang lebih kecil. Nah, ini laju pendinginan yang cepat menghasilkan grain-grain yang kecil. Ya. Sementara proses pendinginan yang lambat menghasilkan grain yang besar. Jadi kebalikannya saja ya. Oke. Terus berikutnya, nah ini sudah selesai. Jadi untuk cacat kristal sudah selesai sampai di sini. Ya, nanti kalian pelajari lagi slide ini dan kemudian modulnya ya. Oke. Oke, itu saja untuk kuliah cacat kristal. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.